Setiap kalau misalkan gue orangnya cengeng dulu, setiap gue pulang ke rumah, sama siapa lo? Mana anaknya? Kasih tahu, gue nggak takut. SMP gue dibully juga, sampai SMA kayak ospek aja gue dibelain gitu loh. Sampai gue kuliah pun gue nggak bisa jauh dari nyokap. Gue gak pernah pulang. Gue lupa gue punya saudara. Gue lupa gue punya teman-teman di Palembang. Gue punya teman-teman di sana di sini, gue lupa. Dan paling parahnya gue lupa gue punya emak yang dulu ngedoain gue nyebrang laut merah, lagi nunggu di rumah. Janda, sendirian. Mungkin dia kalau malam nangis ingetin gue. Tapi gue malah foya-foya. Gue jadi guma yang sombong. Gue jadi orang yang angkuh. Gue jadi orang yang menyepelekan orang lain. Gue lupa sama emak gue. Setiap bulan duit ngalir ke emak gue karena debit secara otomatis setiap bulan. Dan kalaupun dia ulang tahun, gue selalu beliin dia mutiara sama giok. Gue beliin terus sampai berkali-kali dia bilang, gue nggak butuh hadiah lo, gue nggak butuh duit lo, gue nggak butuh mutiara yang dari lo. Walaupun sekarang lo beliin, gue nggak mau gitu. Gue mau lo pulang. Apa kau udah lupa sama aku, katanya gitu. Akhirnya ya gue sadar bahwa memang duit bisa, nggak tahu ya, gue ngerasain itu, duit bisa ngerubah orang. Terakhir gue tinggal, emak gue masih cantik, rambutnya tebel. Setelah gue pulang, mukanya udah berubah. Gue ngerasa kenapa emak gue jadi ini ya, lebih tua, pipinya udah kempot. Yang gue sadarin akhirnya adalah dia mikirin anaknya yang lupa diri. Gue lagi terbang di Australia saat itu, jalanin tugas pekerjaan gue sebagai pramugara. Tiba-tiba teman gue yang pramugara itu dapat telepon, bapaknya meninggal. Tiba-tiba gue keinget sama emak gue. Telepon gue bunyi. Dan tahu siapa yang telepon? Tetangga gue bilang, emak gue pingsan di rumah sendirian. Tetangga gue lagi bawa sayuran, mau kasih pakai mangkok, nggak dijawab, dia dorong pintu, emak gue udah pingsan. Dengan besar hati, gue putuskan untuk mundurkan diri dari pekerjaan yang sangat sulit gue dapetin. Gue mundur, gue tinggalkan perusahaan besar itu, gue tinggalkan kehidupan mewah gue tinggalkan keseharian gue yang keliling negara kemana-mana, gue lepaskan. Gue ridho, gue ikhlas. Ya Allah ya Rabbi, gue lepas, gue ikhlas. Gue mau balik lagi seperti yang dulu, Hardiansyah yang dulu. Terakhir gue berpikir bahwa gue akan memulai dan merintis hidup gue lagi yang baru. Jadi Hardiansyah Guma yang baru lagi. Pelajaran bahwa gue gak boleh sombong. Dan ternyata memang, alhamdulillah, langkah gue kali ini gak salah. Setelah gue mengikhlaskan semua kesalahan bapak gue, alhamdulillah jalan gue lancar lagi. Terakhir, gue ikut audisi ini. Gue bilang sama bapak sama gue ikut audisi gini-gini segala macam bla bla bla, tapi di Jakarta. Ya udah nggak apa-apa, katanya. Berkarir lagi, tingkatkan lagi. Oke, gue bilang. Saat itu gue berpesan sama mereka, kalau kalian bisa balikan berdua, bapak sama mama gue bilang. Gue punya nazar, gue bilang gitu sama mereka. Apa katamu? Kalau gue menang jadi penghuni rumah terakhir dan gue jadi yang terakhir, kalian harus mau untuk balikan. Itu sih. Igor ya, Igor? Ya. Kok aduh sih, Igor? Suka sedih kadang-kadang kalau cerita kehidupan ya. Sebenarnya gue bangga sama kedua orang tua gue. Tapi mungkin dalam kehidupan mereka berdua menyeret gue untuk menggeluti apa yang mereka jalani gitu loh. Aku dari kecil sih memang menghadapi konflik keluarga. Jadi
Aku tuh anaknya orangnya bener-bener disayang sama nyokap, didandanin sama nyokap, maksudnya dalam arti kata dijagain banget. Anak gue rapi, oke, even kayak main layangan aja, lu udah main layangan, biar gue yang nyariin layangan. Kalau layangan juntai gitu loh, sampai dia ribut sama anak tetangga orang tuh, itu kenangan paling terdalam bagi gue. Karena setiap kalau misalkan gue orangnya cengeng dulu, setiap gue pulang ke rumah, sama siapa loh? Mana anaknya? Kasih tahu, gue nggak takut. SMP gue dibully juga, sampai SMA kayak ospek aja gue dibelain gitu loh. Sampai gue kuliah pun gue nggak bisa jauh dari nyokap. Seiringnya waktu, disitulah seorang Igor terbentuk. Pada saat itu gue kuliah gue berantakan. Bokap nggak akan ngasih lagi nih kayaknya nih, mandek nih. Jadi akhirnya gue berpikir gue cari duit sendiri, takutnya memang susah nanti. Bokap kan kadang-kadang dinas ya, kalau gue nggak bantuin nyokap siapa lagi gitu loh, sama adik gue. Kebetulan kita dapat rumah, dulu sempat kontrak karena dari asrama itu digusur. Sempat kontrak setahun, nyari rumah dapat di komplek yang itu juga. Yang lucunya, rumah yang sekarang gue tempatin itu adalah rumah yang waktu gue kecil suka main, gue suka tunjuk ini bakalan jadi rumah gue. Dan akhirnya terjadian. Itu satu doa dari Tuhan yang diwujudin. Makanya hati-hati kalau berdoa. Gue mau punya rumah kayak istana. Tuhan kasih. Tapi gak ada kebahagiaan yang gue rasain. Gue gak perlu deh yang kayak gini. Yang penting gue minta bahagia. Satu persatu itu menghilang. Dan pada titik terakhir nyokap gue juga gak ada. Nyokap gue orangnya keras. Gue belajar banyak dari dia. Bagaimana cara bertahan hidup, bagaimana lu menghargai orang. Dia yang selalu ingetin gue kalau tiap pagi harus ke gereja. Nah, ke gereja. Nyari kerja gak gitu-gitu juga. Minta sama Tuhan. Kenapa gue bisa kayak gini? Karena gue mau mencari sebuah kebahagiaan. Gue gak mau cari konflik. Karena gue berpikir gue udah punya banyak masalah. Gue gak mau nambah masalah lagi dalam hidup gue. Gue belajar bersyukur. Apapun, gue belajar bersyukur. Gue digaji sedikit pun, dia hanya bilang, ayo, gak ada yang kerja. Sekali lu dapat bayaran gede, lu belajar. Lu kalau kerja siaran jangan terlambat biar bos lu seneng. Kamar gue selalu bersih. Walaupun gue udah kunci kamar jendela, dia selalu ada cara untuk buka buat bersihin kamar gue. Kalau nyokap gue masih bisa hidup, gue mau minta maaf. Gue mau cium kakinya lagi. Mak, gue mau kerja gini, gue di sini. Iya, nggak apa-apa, asal lu jangan narkoba. Makanya, gue senang berteman. Gue menghargai sebuah pertemanan, gue menghargai sebuah persahabatan. Iya. Karena apa? Karena kan gue nggak bisa sendiri. Iya, Igor. Dah ya, capek nangis terus nih. Kak Igor, Iya, Harus semangat. Jargon dulu dong, jargon dulu. Hembelala. Thank you.